Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Al-ayat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa meneruskan kembali bahasan kita tentang masalah fikih ibadah. Pada kesempatan yang sudah lalu kita telah membahas tentang wudhu dan juga mandi, di mana wudhu dan mandi itu sebagaimana kita telah pahami ini merupakan syarat sah bagi seseorang yang berhadas besar atau berhadas kecil untuk melaksanakan sholat. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang tayamum. Tayamum itu adalah ibadah pengganti wudhu dan juga pengganti mandi. Dalam arti ketika seseorang diperintahkan untuk melaksanakan wudhu atau melaksanakan mandi, kemudian syarat untuk melaksanakan wudhu dan mandi tidak ada, misalkan air tidak didapatkan, atau kemungkinan airnya itu ada, cuma orang tersebut tidak bisa menggunakan air. Maka dalam hal ini Islam memberikan pilihan yang lain. Jadi tidak menjadi alasan seseorang tidak salat, karena ketika mau berwudu airnya tidak ada, ketika mau mandi airnya tidak ada, akhirnya dia tidak salat. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Nah, kenapa? Lantaran ya di dalam Islam ada pilihan-pilihan. Ketika seseorang diperintahkan untuk melaksanakan wudu tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air, maka ada pilihan lain. Apa pilihan lain? Pengganti wudhu dan tayamum itu pilihan, pengganti wudhu dan mandi itu pilihan tersebut tidak lain adalah tayamum. Nah, oleh karena itu kata para ulama, tayamum ini istilah hukumnya ada yang menyebutkan sebagai hukum rukhsah. Jadi dalam istilah hukum itu ada azimah, ada rukhsah. Nah, apa yang disebut azimah? Yang disebut azimah itu kalau kata para ulama ahli usul adalah masyuri'a ibtida'an ghaira mabniyin ala a'dzaril ibadi. Yang disebut azimah itu adalah apa yang disyariatkan pertama kali tanpa memperhatikan uzur si hamba tersebut. Jadi hukum yang awal, hukum yang pertama, hukum yang pokok itu disebutnya azimah. Nah, dari hukum yang pokok itu ada yang disebut rukhsah. Apa rukhsah itu? Yaitu rukhsah itu istilah para ulama itu mataghayyara min su'ubatin ila suhulatin ma'aqiyabi sababil hukmil asli. Yang disebut rukhsah itu adalah
hukum yang berubah dari sulit kepada mudah karena adanya penyebab hukum. Nah, seperti yang tadi, hukum yang awal bagi seseorang yang berhadas kecil atau berhadas besar, jika mau melaksanakan sholat itu wajib wudhu, wajib mandi. Itu disebutnya azimah. Tapi ketika orang tersebut tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, maka datang hukum yang kedua, hukum yang lebih ringan yang disebut dengan rukhsah. Jadi hukum yang lebih ringan, sehingga didefinisikan oleh ulama ahli usul itu yang disebut rukhsah itu adalah mataghayyara min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyami sababil hukmil asli. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Selain dari itu, tayamum ini pun, nah ini merupakan ibadah yang salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus juga bagi kita umatnya. Nah, kalau kita membaca sebuah riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan sebuah hadis. Hadis tersebut dari Jabir bin Abdullah. Nah, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda. Sabda Rasulullah, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah diberi khamsan, 5 hal. Di mana 5 hal ini merupakan 5 keistimewaan. Lam yu'tahunna, di mana kelima keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada siapapun nabi-nabi sebelumku. Nah, apa 5 keistimewaan itu? 5 keistimewaan itu diantaranya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli fihi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara satu dari 5 keistimewaan itu waju'ilat, dan telah dijadikan li bagiku al ardu, bumi ini, masjidan, sebagai tempat sujud, tempat beribadah, wa tahuran, dan juga sebagai alat untuk bersuci. Nah, al-ardu dalam arti tanah dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Gitu. Jadi tanah ini sebagaimana dalam bahasan kita yang sudah lalu tentang masalah air, ya kita sudah bahas tentang itu, bahwa tanah itu berfungsi sebagai alat pengganti air untuk bersuci. Nah, jadi kembali lagi kepada masalah tayamum tadi. Jadi ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus merupakan anugerah bagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, tentang masalah tayamum ini tadi saya sudah bacakan salah satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat An-Nisa. Nah, di dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa in kuntum mardo, dan jika kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau habis melakukan buang air besar atau buang air kecil, ghaid, aw lamastumun nisa, atau habis bercampur dengan istri.
Nah, jadi ungkapan aula mastumun nisa ini yang saya baca dalam kitab-kitab tafsir para ulama memaknai lamastum di sini bukan bersentuhan kulit, ya, bersentuh misalkan kulit antara seorang laki-laki dengan perempuan, tapi lamastum ini para ulama memaknai kinayatan anil jima. Jadi sebagai ungkapan kinayah tentang jima. Jadi aula mastumun nisaa kita artikan atau habis bercampur dengan istri falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapati air. Gitu. Untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar tadi. Maka Allah memberikan solusi fatayammamu, hendaklah kalian bertayamum sa'idan, yaitu dengan sa'id. Sa'id itu ada yang mengartikan bukan tanah tapi debu katanya. Sebab sa'idan itu dari kalimat sa'ida. Sa'ida itu artinya naik, ya. Jadi tanah-tanah yang menjadi debu kemudian terbawa oleh angin atau udara sehingga naik ke permukaan, sehingga kemungkinan sa'id itu ada pada setiap barang. Ya, seperti misalkan ketika kita naik pesawat, nah, di jok pesawat itu pasti so'idan itu di situ ada, ya. Jadi debu itu di situ ada. Thayyiban. Nah, dan Allah sudah menyebutkan debu tersebut merupakan debu yang bersih. Nah, jadi ini merupakan kemudahan yang tiada taranya. Jadi ketika kita disuruh bertayamum, kita tidak perlu menggali dulu tanah, cari-cari tanah yang bersih yang mana. Tidak perlu, lantaran Allah sudah menyebutkan sa'idan. Nah, itu dengan sa'id. Jadi debu-debu yang menempel yang naik ke permukaan, sehingga kemungkinan besar kita menghadap ke dinding, itu di dinding ada debu tersebut. Ketika duduk di meja debu itu sudah ada, sa'id itu sudah ada. Begitu. Jadi fatayammam, maka hendaklah kalian bertayamum sa'idan thayyiba, dengan sa'idan thayyiba, dengan debu yang bersih. Kemudian bagaimana caranya itu? Nah, dalam ayat tersebut Allah berfirman, famsahu biwujuhikum wa aidikum, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Nah, iwatu iman rahimakumullah, ini adalah dalil atau keterangan yang kita dapatkan di dalam Al-Quran tentang tayamum. Jadi dalam ayat tadi disebutkan, jika kalian sakit atau kalian dalam perjalanan atau kalian habis buang air atau kalian habis bercampur dengan istri, mau wudu atau mandi tidak mendapatkan air, maka hendaknya bertayamum. Maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan debu yang suci. Kemudian usaplah wajah kalian dan usaplah tangan-tangan kalian. Nah, iwatu iman rahimakumullah, tentu kalau kita hanya membaca ayat yang ini, kita masih belum mendapatkan satu rincian yang lebih jelas tentang tayamum ini. Nah, tentu bagi kita kaum muslimin, ketika kita mau mencari kepastian dan ketentuan hukum tentang sesuatu, maka selain kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita pun harus mencari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iwatu iman rahimakumullah, baiklah saya akan jelaskan dulu pertama tentang makna dari tayamum. Jadi apa tayamum itu? Secara bahasa, para ulama mengartikan tayamum itu at-tayammumu al-qasdu,
yang disebut tayamum itu adalah al-qasdu. Al-qasdu itu bertujuan. Nah, dalam arti secara istilah al-qasdu ila sha'id, bertujuan menggunakan debu, limashil wajhi wal yadaini, untuk mengusap wajah dan kedua tangan, biniyatis tibahatis sholati, dengan niat agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Nah, itu definisi para ulama tentang tayamum, yaitu al-qasdu ila sha'id limashil wajhi wal yadaini biniyatis tibahatis sholati. Nah, kemudian kalau tadi sudah disebutkan tentang masalah tayamum di dalam Al-Quran, maka kita pun akan menemukan keterangan tentang tayamum di dalam hadis yang lebih gamblang. Dalam arti, dalam hadis pun disebutkan bahwa tayamum ini sebagai ibadah yang menggantikan wudu, juga menggantikan mandi. Dalam arti, ketika seseorang berhadas kecil, dia mau berwudu, tidak ada air, maka bertayamumlah. Kemudian ketika seseorang itu wajib mandi, dia pun tidak ada air, maka bertayamum. Nah, tinggal permasalahannya begini, apakah tayamum untuk mengganti wudhu itu sama dengan tayamum untuk mengganti mandi? Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan, memang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ammar bin Yasir itu yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku di dalam satu keperluan. Tiba-tiba aku ihtilam, jadi pahtalam tuh, aku ihtilam. Dalam ungkapan lain, fa'ajnam tu, aku mengalami junub, kata Ammar bin Yasir itu. Nah, karena dia merasa junub, memiliki hadas yang besar, ketika datang waktu sholat, Ammar ini dia tahu sebenarnya ketika di perjalanan dan tidak menemukan air, dia tahu bahwa ada tayamum sebagai pengganti wudhu. Tapi yang belum ia ketahui itu, nah bagaimana ini tayamum untuk mengganti mandi? Makanya dalam hadis itu disebutkan, kata Ammar, fatamarrautu fis-sa'idi, fatamarrautu fis-sa'idi kama tamarraqad dabah, maka aku berguling-guling fis-sa'id, di dalam debu, sebagaimana berguling-gulingnya binatang buas. Nah, setelah berguling-guling di tanah, kemudian dia melaksanakan sholat. Nah, kan tetapi apa yang dilakukan oleh Ammar ini, Ammar penasaran, ini apa benar apa enggak begitu, bahwa bertayamum mengganti mandi itu seperti ini. Nah, setelah kejadian itu berlalu, dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun menceritakan apa yang ia alami. Nah, ternyata Nabi saat itu hanya mengatakan begini, ya Ammar, wahai Ammar, innama kana yakfika antakula biyadaika hakadha thumma daraba biyadaihil arda darbatan wahidatan thumma masaha ashimal alal yamin wa dhahira kafaihi wa wajhahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ammar, padahal
Amar, seandainya engkau bertayamum untuk mengganti mandi, tidak perlu berguling-guling di tanah seperti yang kau laksanakan itu. Untukmu cukup hanya memukulkan telapak tanganmu pada debu, kemudian diusapkanlah ke wajahmu, dan juga diusapkan untuk dua telapak tanganmu, yaitu telapak tangan yang kanan dan telapak tangan yang kiri. Nah, jadi cara bertayamum itu tepukanlah kedua telapak tangan kita ke dinding. Nah, setelah itu maka diusapkan ke wajah kita. Setelah diucapkan ke wajah, maka diusapkan ke zahirul kafai, jadi punggung atau luar dari telapak tangan kita ke kanan. Nah, kemudian yang kiri. Begitulah tayamum. Baik untuk wudu ataupun untuk mandi, tayamumnya seperti itu. Ya, tayamumnya seperti itu. Nah, kemudian ada keterangan-keterangan lain yang menyebutkan bahwa tayamum itu harus diusapkan ke seluruh tangan. Keterangan itu ada, tapi oleh para ulama itu dilemahkan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa tayamum itu dorbatan, 2 kali tepukan. Itu pun keterangannya ada, tapi para ulama menganggap keterangan itu lemah. Jadi yang sahih itu tayamum itu 1 kali tepukan, ya, ke debu atau ke dinding, ya. Kemudian diusapkan untuk wajah, untuk kedua telapak tangan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu ada 2 kaifiyah, ada 2 cara. Cara yang pertama, tepukan telapak tangan kita ke dinding. Kemudian apabila dilihat sangat banyak debu, boleh ditiup dulu. Nah, setelah bersih, nah baru ke wajah, kemudian ke telapak tangan. Atau yang kedua, boleh ketika kita tepukan ke dinding, setelah itu diusaplah, ya, tangan kanan, tangan kiri, kemudian diusapkan ke wajah. Itulah, ya, tayamum yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tayamum ini pun karena ditetapkan dengan 2 keterangan, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka kedudukan hukumnya sangat kuat. Dalam arti begini, ada yang menyebutkan bahwa tidak boleh orang melaksanakan sholat dengan tayamum kecuali 1 kali salat. Gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa tidak boleh orang-orang yang berwudu diimami oleh orang yang bertayamum. Tentu pendapat seperti itu merupakan pendapat yang salah. Sekalipun ada keterangan-keterangan oleh para ulama ahli hadis, itu dianggap lemah. Nah, jadi tayamum itu betul-betul pengganti wudu dan pengganti mandi, sehingga kita jangan ragu-ragu. Nah, jika suatu ketika melaksanakan sholat, beribadah dengan bertayamum. Ayyuhal iman rahimakumullah. Itulah kiranya yang bisa disampaikan. Tentu dari penyampaian ini banyak hal kekurangan-kekurangan. Jika memang ada perlu yang mau dikomentar, silahkan dikomentar, tapi tentu dengan komentar yang baik, dengan komentar yang bersifat membangun. Ataupun jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti ajukan pertanyaan dalam kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan memberikan jawaban. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.